Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman mahasiswa semuanya, seperti janji kita ya, kita akan menyelesaikan tugas SPSS bagaimana mengukur reliabilitas dan juga validitas. Tapi sebelumnya, nah kita simak dulu apa itu uji validitas. Nah, uji validitas kuesioner adalah proses untuk mengukur sejauh mana suatu butir pertanyaan atau item dalam kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas ini akan menilai ketepatan dan juga kecocokan alat ukur atau kuesioner yang kita gunakan terhadap konsep atau variabel yang ingin diteliti. Nah, bagaimana cara mengetahui kuesioner kita sudah valid atau belum? Nah, yaitu dari nilai signifikan kurang dari 0,05. Nanti kita belajar bersama juga bagaimana cara mendapatkan nilai signifikasi ini. Nah, ini untuk uji validitas. Yang perlu kita ingat adalah nilai signifikasi kurang dari 0,05. Artinya, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka pertanyaan tersebut bisa dikatakan valid. Namun, jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. Nah, selanjutnya adalah uji reliabilitas. Kalau uji reliabilitas ini tidak mengukur satu persatu pertanyaan di dalam kuesioner, melainkan mengukur keseluruhan konsistensi antar pertanyaan di dalam suatu instrumen penelitian, yaitu kuesioner. Nah, jika sebuah instrumen reliable, maka hasil yang diperoleh akan konsisten bila digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Nah, bagaimana mengetahui kuesioner kita itu bisa disebut reliable atau tidak? Yaitu kita menggunakan nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Jika nilai Cronbach alfanya kurang dari 0,6, maka kuesioner yang kita gunakan itu tidak reliable. Tapi jika lebih dari 0,6, maka kuesioner itu sudah reliable atau konsisten. Bagaimana mengukurnya? Kita sama-sama ya. Nah, ini saya memiliki data SPSS hasil dari wawancara yang juga teman-teman melakukannya ya. Kita sepakat satu kelompok 15 orang. Di sini saya sudah mengisi variable view-nya. Nah, ingat variable view ini terdiri dari komponen pertanyaan kita apa saja yang ada di kuesioner. Nah, kurang lebih ada 12 di dalam kuesioner saya yang juga sama dengan kuesionernya teman-teman. Saya tambahkan nama ya, di sini nama, jenis kelamin, semester berapa, kemudian apakah praktikum memberikan pemahaman yang mendalam dibandingkan teori. Nah, ini keterangannya sudah ada ya. Nah, kemudian di kolom values ini adalah jawaban atau pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh responden yang kita entrykan ya. Contoh di sini jenis kelamin, pertanyaan nomor 2 jenis kelamin, maka ini terdiri dari 2 jawaban, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, untuk pertanyaan utama kita menggunakan skala Likert atau jawaban yang memiliki tingkatan ya. Nah, ini 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, ini sama untuk pertanyaan 4 sampai pertanyaan 12. Maka ini sama semua ya. Kemudian dari variabel ini, nah ini menjadi patokan kita dalam entry data. Nah, seperti ini ya. Akan muncul di kolom paling atas nama, jenis kelamin, semester, praktikum, apakah praktikum bermanfaat untuk peningkatan pemahaman. Maka entry-nya itu cukup ditulis angkanya saja. Tidak perlu ditulis sangat setuju, tidak setuju ya. Jadi ini memudahkan kita untuk entry data. Nah, ini data dari 15 responden sudah saya entry seperti ini. Selanjutnya kita akan menguji validitas dulu ya. Uji validitas, kemudian kita lanjutkan reliabilitas. Untuk menguji validitas, teman-teman semua silahkan menggunakan tools analyze ini ya. Pilih analyze. Nah, kemudian kita pilih yang scale ini, kemudian pilih yang
reliability analysis ya. Kita klik, kemudian kita masukkan data pertanyaannya. Nah, apakah semuanya? Itu tidak. Jenis kelamin, kemudian nama, semester ini tidak perlu. Yang perlu kita uji adalah butir pertanyaan yang menggunakan skala Likert ya. Jadi ini dari pertanyaan 4 sampai pertanyaan 12. Ini kita select ya, dipilih, kemudian pindahkan ke kolom items. Nah, setelah ini sudah dimasukkan, klik statistik, kita pilih yang scale if item deleted ya, scale if item deleted. Kalau sudah, klik continue. Jangan lupa modelnya adalah model alpha ya, model alpha. Kalau sudah, silahkan klik OK. Kita OK-kan ya. Nah, mohon maaf, ini kita cek reliability-nya dulu ya sebelum ke validitas. Nah, ini uji reliability statistik. Nah, uji reliability statistik ini didapatkan dari mana angkanya? Yaitu ini. Nah, ini ya teman-teman semuanya dari reliability statistiknya. Nah, kita lihat angkanya di Cronbachh Alpha. Ini 0,772. Nah, karena nilainya lebih dari 0,6, maka kuesioner ini disebut reliable atau konsisten ya. Jadi ini angkanya adalah 0,772. Artinya kuesioner ini reliable. Saya kebalik ya. Tadi saya sampaikan kalau validitas dulu, tapi ini reliabilitas dulu. Ya, jadi ini. Nah, cukup mudah kan? Kemudian kita lanjutkan. Nah, ketika kita memproses data di SPSS, maka dia akan muncul lembar baru yaitu output. Ini nanti yang akan kalian simpan ya. Ini di minimize dulu, dikecilkan dulu. Kita kembali ke data ini dan kita cek validitasnya. Nah, untuk cek validitas, teman-teman silahkan memilih analyze lagi. Kemudian correlate ya. Bagian correlate silahkan kalian pilih bivariate. Bivariate. Nah, sama ini juga pertanyaan jenis kelamin, semester ini tidak perlu di uji validitasnya. Pertanyaan utama saja. Nah, kita pindahkan ke bagian variable. Variables, kemudian correlation koefisiennya silahkan pilih yang percent. Kalau sudah, oke saja. Nah, maka akan muncul tabel korelasi seperti ini. Correlation ya, seperti ini. Untuk mengetahui pertanyaan itu valid atau tidak, kita lihat bagian signifikan ya, bagian sig ini. Nah, untuk pertanyaan apakah praktikum memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan teori di kelas? Maka kita lihat mana angkanya ya. Nah, angkanya pada bagian ini. Nih, teman-teman semuanya. Ternyata ini angkanya 0,297 yang lebih dari 0,05. Artinya pertanyaan ini tidak valid ya. Kemudian pada pertanyaan kedua kita mendapatkan nilai signifikasi 0,454. Ini juga tidak valid. Nah, kemudian teman-teman semuanya, ini materi praktikum juga demikian ya, 0,297. Nah, praktikum ini juga demikian. Jadi, kalau dari angka ini, maka yang valid hanya satu ini ya, yaitu angkanya 0,0 sekian gitu ya. Nah, ini hanya satu pertanyaan yang valid. Begitu. Bagaimana jika pertanyaan tidak valid? Maka bisa mengganti pertanyaan ya, tetapi jawaban dari satu kelompok dengan kelompok yang lain belum tentu menemukan validitas yang sama walaupun kuesionernya menggunakan kuesioner yang sama seperti itu. Nanti silakan dicek lagi ya teman-teman semuanya, satu persatu dari masing-masing kelompok.
Nah, setelah ini kalian kerjakan, maka outputnya akan menjadi satu ya. Ini adalah uji reliabilitas, kemudian di bawahnya ada uji validitas. Nah, walaupun kuesioner ini atau butir pertanyaan ini tidak valid, tetapi kita tetap gunakan untuk analisis saja karena kita hanya dalam uji coba ya, tidak skripsi. Nah, kalau skripsi nanti lain hal lagi. Karena kita baru uji coba, maka silahkan teman-teman bisa menganalisis jawaban dari responden. Caranya, ini diminimas lagi. SPSS itu memudahkan kita untuk membuat tabel dari masing-masing jawaban ya. Kita akan mengetahui berapa responden yang laki-laki, berapa responden yang perempuan ya, berapa responden yang menjawab tidak setuju, sangat setuju, dan lain sebagainya. Caranya teman-teman pilih analyze lagi, kemudian deskriptif statistik, pilih yang bagian frekuensi ya. Kemudian kalian masukkan dari jenis kelamin sampai di pertanyaan terakhir. Kita pindahkan di variabel, kemudian okekan saja. Nah, ini bisa memilih ya teman-teman semuanya. Bisa menggunakan bar chart atau pie chart. Ini coba yang bar chart. Ya, kita gunakan yang frekuensi atau persentase. Nah, ini bisa. Saya gunakan persentase karena nilainya lebih relatif, atau frekuensi ini juga bisa ya teman-teman. Kita continue, kemudian setelah continue oke kan saja. Nah, oke, maka hasilnya akan muncul di bawah ini. Tunggu sebentar ya. Nah, ini akan muncul jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Ini laki-laki ada 6 orang, perempuan ada 9 orang. Laki-lakinya 40% ya, 6 orang itu 40%, perempuannya 60%. Nah, untuk semester responden itu paling banyak duduk di semester 4, yaitu sebesar 46,7%. Yang lainnya adalah semester 2 dan semester 6 ya. Kemudian di sini juga nih teman-teman sudah muncul ya. Praktikum memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibanding teori di kelas. Nah, yang menjawab sangat setuju ada 4, setuju 8, netral 1, dan tidak setuju 2. Nah, sampai di pertanyaan paling akhir. Ini kita bisa mengetahui total berapa yang menjawab tidak setuju, sangat setuju ya, tanpa kita membuat tanpa kita hitung manual di Excel. Jadi begini saja kita sudah mengetahui. Nah, kita coba lihat SPSS ini juga langsung memberikan grafiknya ya. Ini grafik batang. Nah, ini sudah ada nih teman-teman semua. Jadi memudahkan teman-teman untuk menyajikan data. Nah, selanjutnya teman-teman akan mengolah data ini ya. Tadi sudah uji validitas, reliabilitas, kemudian kita juga sudah membuat tabel seperti ini ya. Nah, bagaimana menguji apakah apakah jenis kelamin dan semester ini mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap praktikum atau tidak. Nah, ini di bagian paling akhir dari tabel ini ya. Ini bisa diisi jumlah poin dari semua pertanyaan, dari pertanyaan yang menggunakan skala Likert. Nah, semua data ini teman-teman, ini bisa kalian copy. Ya, ini bisa di copy seperti ini, kemudian bisa dipindahkan ke Excel. Nah, ini sudah muncul Excelnya. Nah, kita bisa klik paste. Nah, ini sudah muncul semuanya ya. Bagaimana caranya? Kita tinggal jumlahkan. Kolom pertama ini menunjukkan laki-laki atau perempuan, jadi tidak perlu kita jumlahkan. Kolom yang kedua menunjukkan semester berapa, ini juga tidak perlu dijumlahkan. Yang perlu kita jumlahkan adalah yang ini, ya. Kita tinggal jumlahkan pertanyaan 4 sampai
12. Nah, ini kita tarik. Sudah ketemu ya teman-teman semuanya. Angka 32, 37, 28, 33, 38, 36, 37, 26 sampai seterusnya. Nah, kita cari nilai maksimalnya. Nilai maksimal dari jawaban responden. Ini ya, ini adalah total skor, total nilai yang didapatkan oleh masing-masing responden. Nah, nilai maksimalnya bagaimana? Kita cari sama dengan kita cari max. Ini ya, klik. Kemudian kita select yang ini, tutup kurung, enter. Nilai maksimalnya 40. Nah, nilai minimalnya berapa? Kita cek dulu nilai minimalnya. Sama dengan min ya, klik 2 kali, kemudian select datanya, tutup kurung, enter, maka ketemunya 26. Selanjutnya kita akan mencari interval kelas. Kenapa interval kelas? Karena kita akan membedakan persepsi mahasiswa ini menjadi 3 golongan, yaitu persepsi yang tinggi, sedang, atau positif ya, mohon maaf kita menggunakan persepsi positif, persepsinya netral, dan persepsi negatif. Nah, selanjutnya kita kita cari interval kelasnya. Caranya sama dengan nilai maksimal 40 ya, dikurangi nilai minimal dalam kurung dibagi 3. Kenapa 3? Karena kita akan membuat 3 kelas, persepsi positif, persepsi netral, dan juga persepsi negatif. Selanjutnya enter, maka akan ketemu nilai 4,6, yaitu jarak kelasnya. Nah, sekarang kita tentukan kelasnya ya, persepsi negatif, persepsi netral, dan persepsi positif. Nah, negatif karena kita punya nilai minimal 26, maka ini berkisar antara nilai 26 sampai kita ambil 4 ya. Kita coba-coba dulu kalau bagian ini 30. Kemudian persepsi netralnya 31 sampai 34. 35 ya, karena ditambah 4. Ini saya bulatkan ke bawah ya. Nilai intervalnya saya bulatkan ke bawah menjadi 4. Kemudian ini 36. Nah, ini lebih dari 36. Begini. Jadi saya punya 3 persepsi ya. Persepsi negatif berkisar 26 sampai 30, persepsi netral 31 sampai 35, persepsi positifnya lebih dari 36. Ya, teman-teman semuanya. Ini. Nah, bagian ini penting untuk dimasukkan di dalam pembahasan ya, penting dimasukkan ke dalam untuk mengisi jawaban dari beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, kemudian dipindahkan nilai total ini ke SPSS. Tinggal kalian copy saja ya, copy seperti ini, klik kanan, copy, kita buka lagi SPSS-nya. Pada bagian sini kita pastekan, paste ya. Nah, variabel view-nya kita isi lagi, total persepsi. Nah, di sini labelnya nilai total persepsi. Nah, teman-teman semuanya, nilai total ini sudah kita dapatkan. Kita bisa mencari hubungan ya. Jadi ini kita bisa mencari korelasi atau hubungan tingkat semester dengan persepsi. Apakah semakin tinggi semesternya, persepsinya semakin baik atau tidak? Nah, atau ada hubungan atau tidak antara tingkat semester dengan persepsinya. Nah, kita buka SPSS, kita pilih data analyze,
kemudian correlate, kemudian kita pilih bivariate. Kita kembalikan dulu ya yang ini. Nah, ini pilih semester dengan nilai total person ya, kemudian kita okekan saja. Nah, selanjutnya kita akan memilih regresi ya. Regresi antara tadi tingkat semester dengan persepsi, maka kita pilih analyze. Mohon maaf ini ditampilkan data ini. Analyze, kemudian regression. Kita gunakan linear ya. Maka kita ambil dua. Nilai total menjadi variable dependent, nilai total persepsinya menjadi variable dependent, semester menjadi nilai independen ya. Nah, kemudian kita okekan. Nah, setelah muncul, maka kita perhatikan nilai R-nya. Nilai R ini 0,2, artinya nilai korelasi atau nilai hubungan semakin mendekati 1, maka hubungan antara dua variabel itu semakin kuat. Tetapi kalau jauh dari angka 1, maka hubungannya lemah ya. Nah, kita lihat di sini R-nya adalah 0,2. Artinya hubungan antara tingkat semester dengan persepsi masyarakat, persepsi mahasiswa terhadap praktikum itu lemah, berhubungan lemah karena 0,2 saja. Nah, ini lemah, jadi tingkat semester mahasiswa itu berhubungan lemah terhadap tingkat persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan praktikum ya. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi ini saja yang teman-teman cari. Ini sama ya. Nilai signifikasinya ini 0,375. Ini juga nilai signifikasinya 0,375. Nah, yang mengartikan bahwa regresi atau pengaruh semester terhadap persepsi mahasiswa itu tidak signifikan ya teman-teman semuanya. Begitulah. Nah, ini nanti di copy ya teman-teman. Hasilnya adalah teman-teman akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah jelaskan, teman-teman akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Berapa jumlah responden laki-laki dan perempuan? Nih, kemudian berapa yang menjawab sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju pada masing-masing jawaban. Nah, ini harus dijawab berapa nilai signifikasi validitas ya. Signifikasi pada uji validitas dan apa artinya ya, apakah valid atau tidak artinya. Nah, ini kemudian bisa menjawab berapa nilai Cronbach alpha, Cronbach pada uji reliabilitas. Apa artinya ya?
Kemudian ini saja teman-teman semuanya. Oh iya, ini berapa jumlah responden berdasarkan semester. Nah, ini boleh kalian tampilkan tabel dan grafiknya ya. Copy-copy saja di sini untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian teman-teman semua, apa saran perbaikan yang diusulkan oleh responden? Ya, ini berdasarkan pertanyaan terbuka pada kuesioner yang sudah ditanyakan. Teman-teman bisa dijadikan poin aja ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan lain sebagainya. Nah, cukup ini pada masing-masing kelompok bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini silakan diisi di Word seperti ini dan dikirimkan ke Google Form yang nanti akan saya bagikan ke teman-teman semuanya. Kemudian tadi ada output ya, kita kan punya output SPSS nih. Ini silahkan kalian simpan di save atau save as, simpan di folder yang kalian inginkan. Nah, ini dikasih file judulnya MPS ya, kita kan mata kuliah MPS, nama anggota, misalkan nama mahasiswanya Ani dan siapa, Tisa ya. Nah, ini supaya nanti saya bisa mengecek ini hasil kerjanya siapa, di save ya. Ketika di save, yang dikirimkan untuk nilai tugas adalah yang jawaban pertanyaan Word ini dan juga outputnya nanti dikirimkan ke saya. Nah, di Google Form yang akan saya berikan di kelas teman-teman semuanya, begitu ya. Insya Allah kalau dikerjakan ini 1 hari, nggak sampai setengah hari ya, nggak sampai berjam-jam ini selesai. Asal teman-teman sudah melakukan entry dan juga pembuatan variabel ini udah selesai, maka proses tadi bisa dikerjakan nggak sampai memakan waktu 6 jam. Oke ya teman-teman semuanya, terima kasih. Semoga bermanfaat, terlebih dari untuk teman-teman yang akan penelitian sosial ya. Ini sebagian akan diperlukan oleh teman-teman semuanya. Semangat dan sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.